Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang museum yang ada di Belitung. Benda yang kami pilih adalah keris panjang atau keris bahari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahyu Syaputra. Di kanan saya ada Pratama Arista. Di sini ada Andreas Dr. Nasir dan Barel Office Abdullah. Untuk secara rincinya, mari kita tanyakan dengan Bapak Sofian. Yuk. Nah, di sini kami bersama Bapak Sofian akan mewawancarai suatu benda sejarah, yaitu keris panjang atau disebut keris bahari. Nah, di sini kami akan menanyakan Bapak Sofian tentang sejarah keris panjang atau keris bahari. Pak, saya ingin menanyakan bagaimana sih sejarahnya keris bahari di Museum Tanjung Pandan? Sejarah keris bahari itu bahari itu, atau kalau bisa dibilang itu keris panjang, sebenarnya hanyalah untuk kalau dulu mungkin senjata perang. Terus pernah juga ditulis di dalam sejarah itu bahwa keris panjang ini sebagai alat untuk eksekusi mati. Oke. Di sini akan lebih lanjut, kami akan masuk ke dalam. Pak, di depan ini adalah wujud dari keris bahari, gitu, atau kita biasa bilang keris panjang, juga termasuk salah satu senjata tradisional orang Belitung. Di sini kami akan menanyakan 10 pertanyaan. Di sini kami akan menanyakan 10 pertanyaan. Mulai dari yang pertama, yaitu berapa panjang keris panjang? Oke. Dari penjelasan dari Bapak Sofian, kami ingin menanyakan 10 pertanyaan. Mulai dari yang pertama, yaitu berapa panjang keris panjang atau disebut keris bahari? Ya, menurut sejarah, keris panjang ini dengan panjangnya itu antara 40 hingga 60 cm. Itu untuk keris panjang. Yang kedua, dari mana asalnya keris panjang atau keris bahari? Kalau asal muasal keris panjang atau keris bahari ini, ya kemungkinan besar itu memang ada dari Belitung, karena dulunya Belitung itu memang ada penempat. Jadi ada pembuatan keris atau pembuatan bilah. Nah, mungkin sekarang kita sudah jarang menemukan dan mungkin sudah punah untuk siapa yang bisa menempa bilah ataupun senjata tajam. Yang ketiga, apa nama julukan keris panjang oleh orang Eropa? Kalau julukan mungkin saya kurang tahu, saya kurang paham ya. Jadi kita di sini cuman bilangnya keris panjang atau keris eksekusi. Yang keempat, bagaimana sejarah keris bahari berkembang dari keris aslinya? Keris panjang sebenarnya kalau bisa masalah aslinya itu memang dia bentuknya tidak seperti keris pada umumnya. Dia lurus karena ya itu tadi, karena untuk eksekusi mati. Jadi dia tidak ada loop atau lekuknya tidak ada. Kelima, mengapa keris panjang disebut keris eksekusi? Kenapa disebut keris eksekusi? Karena digunakan untuk eksekusi terpidana mati. Jadi orang yang sudah dieksekusi mati itu akan dieksekusi dengan
garis panjang. Jadi dia itu bersimpu ditusukkan di tulang ini, jadi nggak tembus ke jantung. Makanya jaraknya itu panjangnya itu 40 hingga 60 cm. Jadi harus menembus jantung. Yang keenam, apa ciri khas dari keris panjang atau disebut keris bahari? Ciri khas keris panjang, dia ramping ya, dia tidak lebar, ramping. Panjangnya seperti yang sudah dijelaskan 40 sampai 60 cm. Terus gagangnya itu biasanya terbuat dari tulang. Biasanya terbuat dari tulang. Nah, ada juga yang terbuat dari kayu. Itu dari kayu sentigi. Lebih banyak digunakan menggunakan kayu sentigi. Yang ketujuh, apa fungsi utama keris panjang? Nah, fungsi utamanya itu sebenarnya untuk jaga-jaga. Jadi kalau orang Belitung dulu itu kemanapun selalu membawa keris, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Walaupun dulunya sejarah itu menulis bahwa keris panjang ini digunakan untuk alat perang. Yang kedelapan, ada berapa jenis keris panjang atau keris bahari? Kalau jenisnya kemungkinan cuma dua. Yang mirip itu yang sering digunakan oleh orang Belitung yang dipakai itu keris panjang dan satunya keris pendek. Dikatakan keris pendek karena ukurannya antara 30 sampai 40 cm. Itu keris pendek. Nah, keris pendek ini biasanya digunakan ataupun dipakai oleh perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan sama, mereka memegang keris. Yang kesembilan, terbuat dari apakah gagang keris bahari? Gagang keris bahari biasanya terbuat dari, ada yang terbuat dari tanduk, ada yang terbuat dari kayu tadi ya, kayu sentigi. Yang ke-10, disebut apakah eksekusi keris? Kalau itu mungkin memang disebut eksekusi mati dan eksekusi mati. Oke. Dari 10 pertanyaan ini, apakah pesan dari narasumber Bapak Sofian? Pesan kita cuman ya, saya mungkin mewakili museum ya. Ketika berkunjung ke museum, untuk tidak menyentuh benda koleksi ataupun mengganggu koleksi-koleksi yang ada. Terus usahakanlah untuk saling menjaga ataupun mensupport kegiatan yang ada di museum ini agar apa yang ada di museum ini termasuk sejarah tentang Belitung ini bisa dipahami ataupun bisa diketahui oleh semua pihak, tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala bisa yang tidak masuk akal gitu kan. Nah, terus ya menjaga lah itu. Jangan sampai seperti halnya keris panjang tadi hilang. Kalau zaman dulu kita bisa melihat orang menggunakan keris ini kemana-mana, walaupun bukan untuk ajang ajang adu ketangkasan gitu ya. Tapi ya minimal kalau tidak bisa itu ya menjaga lah, jaga sejarah Belitung agar tetap diketahui banyak orang bahwa Belitung juga punya keris, bukan hanya di Kepulauan Jawa. Sekian dari penjelasan Bapak Sofian tentang keris panjang atau keris bahari. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.